Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Bontor Egla Irna Hasri Juliarto Nababan. Saya saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di Bethlehem Sungai Ambawang, Kalimantan Barat, tepatnya di Bajem Roti Hidup, Pos Eklesia, dan Pos Dangojubata. Saya mengucap syukur karena mendapat kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara dan berbagi pesan Alkitab hari ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkaulah yang membentuk hidup kami sedemikian, sehingga kami boleh menikmati hari pemberian-Mu. Pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman yang mengingatkan dan membentuk kami menjadi umat yang benar-benar menyerahkan hidup dan percaya padamu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran, sehingga firman-Mu pagi ini dapat kami pelihara dan terapkan di dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Engkau ya Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Setiap orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, di dalam pikiran dan rancangan manusia, sudah sepatutnya orang yang baik akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Begitu juga orang yang berbuat jahat akan mendapatkan yang setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi, seringkali tidak seperti itu. Bisa jadi orang yang sudah bersungguh-sungguh, orang yang bekerja keras, orang yang berbuat benar, orang jujur dan setia, serta patuh pada perintah, justru mendapatkan yang buruk atau tidak sejalan dengan usahanya. Sedangkan orang yang tidak jujur, melakukan kecurangan dan tipu daya, orang yang jahat hatinya dan perbuatannya malah mendapatkan hal yang amat baik. Tidak berbanding lurus, tapi ternyata itulah yang menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Jika kita berada di dalam posisi orang yang jahat, mungkin kita tidak sadar karena yang penting apa yang menjadi keinginan hati kita dapat kita peroleh. Apalagi hal seperti ini sebenarnya ada tahapannya. Mulai dari hal yang sederhana dulu.
kebohongan dan kecurangan yang tidak ketahuan oleh siapapun. Lama-lama pasti akan nagih, akan terus berulang dan dilakukan. Karena apa? Karena keinginan kita tercapai dan tidak memikirkan prosesnya, apakah benar atau salah. Dia tidak sadar bahwa hal ini akan membawanya kepada murka Allah. Saudaraku yang terkasih, penting bagi kita untuk merenungkan apa yang kita perbuat sepanjang hari. Jangan-jangan karena keegoisan dan berbagai alasan lainnya membuat kita menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kepentingan sesuai keinginan hati kita. Segeralah berbalik dan hendaklah tidak betah berlama-lama dalam kungkungan kesalahan ini. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang sudah berjuang keras tapi masih belum mendapatkan keinginan kita? Sedangkan kita tahu ada orang-orang yang jahat, berlaku buruk, tapi mendapatkan keinginannya. Sangat manusiawi memang kalau kita kecewa dan marah. Tapi janganlah kita dikuasai oleh amarah tersebut. Itu justru membuat kita malah fokus kepada orang tersebut, bukan lagi fokus kepada pencapaian kita. Sungguh sia-sia kalau kita marah kepada yang jahat. Amatlah sia-sia kalau kita iri kepada yang berbuat curang, bahkan ketika kita menuntut. Lebih baik kita tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita dengan rasa syukur, dan merasa bahwa mungkin memang belum waktunya untuk menjadi berkat kita. Ingatlah pesan firman hari ini agar kita tetap setia di dalam jalan Tuhan. Bahkan di ayat 4 secara lantang dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Ya, bergembira karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kegembiraan kita. Jika Tuhan ada pada jalan perjuangan kita, itu sudah cukup. Kegembiraan karena Tuhan akan membuat kita menikmati setiap proses perjuangan kita, meskipun sulit. Kegembiraan karena Tuhan akan membuat kita bersyukur. Kegembiraan karena Tuhan juga akan menuntun kita kepada ketaatan, kesetiaan, dan dari itulah kita akan mendapatkan apa yang diinginkan hati. Tentunya keinginan hati yang murni hasil dari kegembiraan akan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ia sangat mengasihi orang-orang yang berserah kepadanya. Jadi, jauh lebih baik dan jauh lebih berharga ketika kita berdiam di hadapan Tuhan dan bergembira karena Tuhan, daripada kita marah atau iri kepada keberhasilan orang yang berbuat jahat. Hal itu tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak lekang oleh waktu, dan kesejahteraan di dalam Tuhan itu nyata. Sedangkan bentuk-bentuk keberhasilan karena kejahatan adalah semu. Semu itu artinya tampak seperti asli, padahal sama sekali bukan asli. Saudaraku yang terkasih, apapun yang kita hadapi, apapun yang saat ini kita perjuangkan, serahkanlah di dalam Tuhan. Bergembiralah, karena jika Tuhan yang ada di dalam perjuangan kita, itu sudah cukup melebihi apapun. Dan marilah membiasakan diri untuk mengucap syukur dan mengucapkan berkat kepada sesama kita yang mendapatkan keberhasilan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mendampingi saudara dan saya di dalam gumul juang hidup kita masing-masing. Amin. Saudaraku yang terkasih, untuk menutup renungan ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami renungkan ini. Sungguh kami malu untuk perbuatan buruk yang kami lakukan. Sungguh kami juga malu telah marah dan iri atas keberhasilan yang diperoleh oleh orang yang jahat sekalipun. Ajarlah kami untuk senantiasa bergembira karena Engkau ya Tuhan Allah kami.
Saat ini kami mau menyerahkan setiap kerja dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah di dalamnya ya Bapa, agar dapat menjadi berkat. Di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku, selamat menjalani hari yang baru. Ini adalah kepercayaan baru dari Tuhan agar kita dapat meneruskan segala perjuangan dan setiap langkahnya. Marilah kita isi dengan doa serta harapan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.